Halo, apakah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Baik, Terdengar, Pak. terima kasih Terdengar. Terdengar, Pak. Pak Rizka dan lain. Untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita dibuka kameranya. Saya akan screenshot layarnya dulu supaya kita tahu siapa yang hadir di ruangan ini. Makasih Restu, Aisyah. Ini Aisyah di mana kamu? Ya, duduk dulu Mas Dava. Ya, Zelika juga malah di kantin, toh kan? Kamu lagi di mana, Zelika? Di mana sih Di itu? gazebo, di gazebo Tekim, Pak. Oh, di Gazo Teknik Kimia ya. Saya kan kantin. Nggak apa-apa sih sambil makan, tapi makannya ditunda dulu. Oke, kita screen tak apa ya dulu ya. Oke, boleh dong nggak ya gayanya? Ini Fiska Aulia sama Putri itu bareng nih. Atau gimana? Oke, sebentar. Saya cek dulu di lembar satu. Ada lagi yang belum kita cek dulu bintang ini sama siapa aja nggak apa sih kalau Zoom itu bareng-bareng nanti presensinya diisi ya. Kita cek dulu. Oke, baik kita mulai ya perkuliahan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Ini komtingnya siapa kalau boleh Pak Diamond tahu? Komtingnya siapa? Siapa? Mas Muhammad Dafah atau Mas Muhammad Fadur Rahman? Mas Restu? Siapa? Komtingnya siapa kemarin? Siapa? Mas? Siapa Mas Yogi? Mas tuh bagus. Kok hilang langsung? Komtingnya kemarin siapa? Siapa Mas Restu kemarin komtingnya? Ini Rika malah kayak lagi apa sarasehan aja Rika. Tapi nggak apa-apa. Kalian komtingnya siapa teman-teman? Halo? Halo, halo. Siapa Sari kemarin? Sepertinya belum ada pemilihan komting kemarin, Pak. Aduh, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Yang penting nanti divalidasi ya teman-teman ya. Nanti divalidasi perkuliahannya. Oke, sudah belajar apa aja kemarin dengan Bu Dia Prabah? Apa aja yang udah diingat? Siapa yang mau raise hand? Saya tulis namanya. Siapa? Siapa yang masih ingat apa sih yang dipelajari? Boleh raise hand yuk. Apa yang masih ingat? Halo? Apa? Mas Bahar. Coba Mas Bahar. Halo Bahar, masuk. Apa? Kok malah hilang toh? Sukanya gitu ya. Sari, apa Sari Paulina yang diingat kemarin? Masih ingat nggak apa? Apa Sari? Aduh, bahaya nih. Apa? Halo? Oke, kalau gitu Maaf, nggak. Pak, tidak terdengar. Hah? Alasan. Alasan. Oke, teman-teman, Pak Dewan mau tanya nih sama teman-teman. Ada yang tahu nggak mengapa penamaan benda itu seperti itu? Misalnya mengapa namanya rambut, mengapa namanya meja, mengapa nama kursi? Coba siapa yang mau jawab? Hmm, ya Pak, ayo coba kita aktif ya. Ah, bagaimana penamaan suatu benda? Oke, silahkan Bahar. Nih Bahar kok cewek mau mute. Siapa yang mau jawab? Nggak mau ah kalau diem-dieman saya. Mengapa suatu benda bisa dinamainya itu? Boleh siapa? Ayo raise hand. Tak tunggu.
Masuk diem semua ini satu kelas. Biasanya kalau kuliah diem gini terus berarti. Halo, Mas Restu, boleh dong dijawab? Kira-kira kalau menurut Mas Restu dari teknik informatika, mengapa sih suatu benda bisa dinamainya itu? Kenapa? Nah, saya juga kurang tahu sih, Pak. Kalau kira-kira aja, kenapa? Apa ya? Mm-mm. Kenapa Restu? Mengapa kok namanya meja gitu aja? Kok bisa sih namanya meja? Pernah nggak Restu berpikiran seperti itu? Belum pernah sih, Pak. Belum. Ini Oke, kalau gitu coba sebut temenmu Restu siapa? Doni, Jawab. Pak. Hah? Doni. Oke, Don. Mana Don? Don? Halo Don, mana Don nih? Ya, Oke Pak. Don. Nah, menurut kamu gimana Don? Mengapa suatu benda bisa dinamainya itu Don? Nah, biar sama-sama sama Restu nih, bingung gimana? Mungkin karena dari penemunya, terus dari benda tersebut seperti menghasilkan bunyi dan sebagainya, kegunaannya. Nah, kalau meja gitu dari penemunya Pak Meja gitu maksudnya Don nih. Gimana ya? Piye coba? Gimana? Hmm, kurang tahu juga sih, Pak. Hmm? Coba kalau menurut Doni bisa siapa yang mau jawab nih? Coba Don, kamu sebut nama lagi Don. Siapa nih? Saya harus milih kamu. Kamu pilih siapa nih? Siapa yang paling cantik di kelasmu? Hmm, bebas ini, Pak. Bebas? Boleh. Mas Yogi, coba. Siapa? Mas Yogi. Yogi. Oh, Yogi itu cantik ya. Oh, ya udah. Ya, Oke, coba. Yogi. Gimana, Yog? Hmm. Ini Mengapa? menurut saya ya Pak, yang saya cari Hmm. Gimana? ada proses pemberian nama terhadap suatu benda itu ada dari fakta, peristiwa, atau kejadian. Nah, dari tiga ini dapat berubah dari peniruan bunyi, penyebutan bagian, penyebutan sifat khas, penemu dan pembuat, tempat asal, bahan, keserupaan, dan Kalau pemendekan. contoh misalnya aja menurut Yogi satu meja gitu. Kok bisa meja? Mm-mm. Mungkin seperti meja ya. Mm-mm. Kenapa bisa dibilang meja? Karena Kalau dari tadi faktor-faktor yang kamu sebutkan tuh, Yok, kira-kira yang cocok yang mana kalau meja? bahan mungkin Pak, bahan sama apanya ya? Hal apa? Kok tanya saya? Oke. Bahan sama apa? Bahan dan penyebutan sifat khasnya Mm-mm. menurut saya. Oh, oke, boleh. Sebut lagi siapa? Yok, coba yang perempuan, Yok. Oh, ini Elma udah ngacung. Gimana, El? Tuh disebut sama Yogi. Kamu ngacung dulu. Gimana, El? Eh, jadi Pak, menurut dari yang saya cari, kata meja itu berasal dari bahasa Portugis yaitu mesa. Kata mesa itu sendiri berakar dari kata mensa dalam bahasa Latin. Proses serapan ini menunjukkan pengaruh budaya dan bahasa yang saling berinteraksi, terutama selama periode kolonial dan perdagangan antara bangsa-bangsa. Oh, itu meja. Kalau kita cari yang lain, misalnya tembok. Coba, gimana, Elma? Kalau tembok, kamu Elma gimana tuh penamanya tembok? Gimana kalau menurut Elma? Tembok apakah sama dengan meja? Ini SSD 24 tuh ngapain tuh mah kayak Ultraman kamu? Kurang tahu Pak kalau tembok. Oke, saya ingin tanya nih SSD 24 tuh siapa tadi yang kayak Ultraman? Maju, kayak Ultraman atau apa itu? Coba siapa? Ayo jawab. Mengapa nama tembok
Ayo SSD ini siapa SSD? Halo SSD. Itu kan banyak orang no. Misalkan Afrizal gimana? Afrizal. Izin menjawab, Pak. Mm-mm. Kalau menurut saya, kan di alam semesta ini benda itu ada banyak. Nah, Mm. itu untuk membedakannya itu pasti membutuhkan suatu nama. Nah, tiap-tiap nama benda itu harus berbeda. Kemudian di setiap daerah penyebutan nama-nama benda itu pasti berbeda. Nah, buat menentukan nama benda-benda tersebut, mungkin melalui proses diskusi atau Mm-mm. kesepakatan bersama untuk Mm-mm. eh, menetapkan nama benda tersebut menjadi benda tersebut gitu loh, Pak. Oh iya, itu bisa bisa diterima ya untuk nama-nama baru yang ditemukan. Tapi misalnya nama-nama dasar kayak papan tulis kayak gitu, apakah juga perlu disepakati dalam sebuah konferensi? Mungkin begitu. Gimana Frizal? Nah ini teman-teman ya SS24 coba dijawab karena itu ngumpul semua di situ harus ada yang jawab. Ya itu dada ya ini tak. Oke, saya apa namanya spotlight. Oke. S24 coba mengapa suatu benda bisa dinamainya seperti itu? Ayo siapa? Sebut langsung ke depan. Mengapa suatu benda bisa dinamainya itu? Atau misalnya mengapa kok namanya papan tulis? Nah, coba. Ayo maju. Siapa? Sebut namanya. Udah Yogi, tadi udah ada Restu, tadi ada Elma. Oke, coba. Ya. Ah, jawab. Bukan apa? Mengapa suatu benda bisa dinamai itu? Atau misalnya contohnya papan tulis gitu. Gimana SSD 20? Ya, Pak, izin menjawab. Saya izinkan. Karena suatu benda itu telah disepakati bersama kata nama benda tersebut. Seperti itu. Nah, siapa yang menyepakati? Saya. Ngarang. Oke, baik terima kasih ya. Teman-teman pun gabung berkumpul gitu tidak apa-apa, cuma harus aktif ya. Saya nggak mau kalau diem-dieman cuma nongkrong kayak di warung kopi gitu. Emangnya saya tontonan. Ya. Jawab. Ya, oke, saya spotlightnya saya ganti ke yang lain. Karena burem di situ ya. Saya tanya ke ini ada Pak Guru, saya akan spotlight ada Pak Guru nih. Halo Pak Guru, Pak Muhammad Fadul Rahman. Ini udah kayak Pak Guru di ruang kelas nih. Gimana? Kalau menurut kamu, mengapa sih namanya kok papan tulis itu di belakang kamu? Ya, sama seperti kayak tadi yang SSC24 sama Afrizal, Pak, telah disepakati. Yang menyepakati itu orang yang menemukan pertama, Pak. Jadi harus ada penemu dong. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Guru ya. Ini kayak masih kayak dosennya ya. Situ ada keren. Oke, ini masih di spotlight nggak apa-apa ya. Kita akan cari siapa lagi akan saya spotlight. Cuma yang jadi permasalahan gini teman-teman ya. Kalau ada penemunya, ya bisa memang. Misalnya di suatu teoritis ya hukum Newton karena penemunya Newton, Isaac Newton kan gitu ya. Tapi kalau benda-benda di sekitar kita belum tentu itu juga ada penemunya. Apa misalnya Mas Agelby, coba. Kamu gimana penamaan benda di sekitar kita? Bangun dulu ya, cuci Iya, muka. Gimana? mohon maaf Pak sebelumnya. Apa sih? Ya mungkin kan saya pernah dengar dari dosen lain kan Pak, tapi Mm-mm. bukan dari yang megang bahasa, megang Mm-mm. agama sih. Katanya itu emang dari kesepakatan, tapi nggak tahu kesepakatannya modelnya bagaimana.
Ya mungkin bisa Hmm. aja kayak nama meja itu berawal dari hal yang konyol, bisa menjadi meja atau apa gitu mungkin Mbak. Soalnya untuk terlalu Hmm. perinci saya nggak tahu. Oke, makasih Mas. Ya, walaupun belum mandi tetap semangat ya. Ya, oke. Ya, Nggak apa-apa kuliah mandi ya kan nggak luring ya. Oke. Nah, teman-teman, ada yang akan Pak Demo sampaikan di hari ini yang sebagai pembuka cakrawala kita ke depan. Memang betul kalau ada kesepakatan bersama, tapi perhatikan, kita itu kan tidak semuanya disepakati. Ya. Jadi dalam konsep bahasa ada namanya segitiga makna. Segitiga makna itu disampaikan oleh Richard dan Orton pada tahun 1923. Jadi ada hubungan antara simbol ya dengan gagasan kita dengan bentuk visualisasinya. Kayak gitu. Ada hubungannya. Misalnya gini aja. Misalnya kalau misal saya mengucapkan kata sapi. Sapi begitu ya. Sekarang di otak teman-teman itu ada ilustrasi sapi enggak? Sapi, ada ya? Oke, ada. Yang kedua sekarang, terus gagasan apa yang muncul apabila saya mengucapkan kata sapi? Ide apa yang muncul? Langsung ada pengetahuan apa yang muncul apabila saya mengucapkan kata sapi? Satu, Susu, Pak, susu. susu. Oke, Mas Yogi. Betul susu, tapi lebih tepatnya menghasilkan susu. Menghasilkan susu. Pak, susah susu. Menghasilkan susu gitu ya. Oke, betul, tapi ya disempurnakan. Oke. Apalagi yang kedua, kalau Hewan. ada kata Hah? Apa? Hewan. Hewan. Oh ya, oke hewan. Oh, ya, hewan. Oh, lebih rinci lagi nggak? Sapi. Terus di otak Anda kan ada lingkarnya ting gitu tuh. Apa yang muncul? Menghasilkan susu, hewan, terus apalagi? Hmm. Hah? Suaranya, Pak, suaranya. Suaranya Khas. gimana? Hmm. Oh, ya Mas Yogi itu ini ya. Suka mendekati hewan-hewan. Iya, ada kekhasan suara boleh. Ya, makanya apa herbivora dimanfaatkan tadi susu dan dagingnya. Itu adalah konsep gagasan yang muncul apabila saya mengucapkan kata sapi. Kan gitu ya. Sekarang saya balik. Misalnya kita kuliah nih di kelasnya SSD 24 nih banyak banget. Terus saya bawa sapi ke ruang kelas itu. Tukut 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 saya bawa sapi. Tek. Terus saya tanya ke teman-teman SSDD, halo mahasiswa apakah hewan ini namanya apa? Sapi. Iya kan? Betul namanya sapi. Tetapi jika dengan mahasiswa asing misalnya di tempat Anda ada yang dari Pakistan, ada yang dari India, ada dari Rusia, apakah dia akan mengucapkan kata itu? Tentunya tidak. Ya, bisa jadi kau gitu ya, kau. Tetapi walaupun pengucapan penamaan bentuk simbolisasinya berbeda, mempunyai makna yang sama, yaitu hewan yang berkaki empat, herbivora, ya, dimanfaatkan susu dan dagingnya, itu adalah konsep yang muncul apabila kita melihat kata sapi. Nah, konsep kayak gitu itu kita kan namanya istilahnya arbitrer atau manasuka. Jadi bahasa itu bersifatnya arbitrer, mana suka. Kadang tidak ada kewajiban kesesuaian makna dengan konsep yang melambangkannya. Jika misal dulu dinamai onde-onde ya bisa jadi sampai sekarang pun onde-onde, ya enggak? Maaf itu onde-ondenya dong dibelah gitu ya, di sapinya dibelah, bisa kurbannya pakai pakai onde-onde begitu. Misalnya saja kayak gitu. Belum ada kesepakatan. Nah, yang tadi teman-teman sampaikan itu. Tetapi bahasa Indonesia itu juga ada yang disampaikan oleh Yoga dan Restu di awal bahwa bisa jadi itu ada sifatnya ikonik. Ikonik itu apa Pak Diamond? Ikonik itu adalah simbolis atau ciri khas, ya enggak? Misalnya satu, ikonik bentuk. Coba, benda apa di sekitar teman-teman dinamai itu karena bentuknya begitu? Apa? Lagi musim di jalan-jalan. Apa misal? Izin menjawab. Apa? Ini siapa ya sedih ini ya jawab sopo seneng tak takut. Semuanya. Cincin, Pak. Ah, Cincin. bentuknya cincin, namanya cincin. Iya. Kamu habis tunangan po kok langsung kepikirannya cincin.
Selamat ya. Tapi ada yang lebih spesifik lagi, Mas. Coba yang di pinggir jalan gitu, bentuknya begitu namanya itu. Apa coba? Nih, segini. Cuk, 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 cuk. Gitu. Apa? Daun. Kok daun? Segini loh. Gede gini kok daun. Daun apa raksasa? Gini segede gini. Nah, segini. Nih, ini. Apa? Apa Afrizal tadi mau jawab apa? Lampu, Pak. Lampu. Bukan, yang di pinggir jalan yang lagi musim kok. Di Patemon tuh banyak. Di pinggir jalan digantung-gantung. Durian, Pak. Nah, Doni, durian. Dinamakan durian karena bentuknya Duri. berduri. Kayak gitu, ya kan? Nah, apalagi saya durian. Rambutan. Rambutan karena Rambut. coba kalau polosan barangkali ya, atau gimana? Gitu. Ada kue yang bentuknya berlapis-lapis, namanya kue. Lapis. Lapis. Udah, itu ikonik bentuk. Yang kedua, ikonik suara. Suaranya itu, namanya itu apa? Terompet. Terompet, soalnya gimana? Pet, 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 pet. Ya bisa sih. Boleh, boleh. Embe. Apalagi? Gong, Pak, gong. Gong, boleh gong. Apalagi? Jangkrik, Pak. Jangkrik gimana? Krik, Krik. krik, krik. Bisa. Toke, Pak. Jangkrik. Apa tadi? Apa, Mas? Hah? Toke. Toke. Soalnya gimana, Mas? Toke. Toke. Mirip. Ya, mirip itu mirip. Bisa dikoleksi tadi suara temanmu ya. Toke, jangkrik, gong, trompet, pet, pet, pet. Bisa ya. Begitu. Itu ikonik suara. Yang ketiga, ikonik bentuk, ikonik suara, ikonik warna. Coba apa? Warnanya itu, namanya itu. Toke. Toke. Apa? Hah? Coklat, Pak. Oh, coklat, tapi dapat cincin, ngasih cincin dapat coklat. Aduh, so sweet banget ya. Memang ini kayaknya ini kayak tim WO dah wedding kayaknya ya di SSD ini wedding organizer ya atau gimana nggak tahu juga. Oke, coklat selain coklat apa lagi? Warna apa? Warna. Bahasa Inggris ini. Hah? Orange. Bentar. Bentar. Kalau orange itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasanya apa sebentar? Yang lain? Jambu, Pak. Merah jambu. Apa tadi kalau orange itu tuh nggak mungkin tuh masuk ke pasar Bu beli apa Mas beli apa beli orange ya emangnya siapa nggak ada coba yang warna apa bahasa Indonesia kuliahnya apa coklat sudah Emas, Pak. apa Afrizal Emas. emas oke emas perak gitu tapi ya lebih warna primer apa Kuning telur, Bapak. apa Kuning telur. kuning telur nanti ada kuning apa lagi selain telur hampir tepat bukan kuning telur tapi kuningan karena warnanya kuning kayak gitu. Nah kalau cewek kan ada kuning telur kuning toska kuning apa mumet ya saya kadang kalau jilbab itu kan banyak warna ya saya pusing ya jadi bukan warna yang kayak gitu tapi warna primernya kuningan. Tadi coklat terus apa lagi coba digosok-gosok ada apa itu digosok-gosok ada noda ada yang berterbangan kadang ada noda ada apa kelamaan abu ada abu karena warnanya abu-abu nah gitu ikonik yang keberapa tadi
Ikonik suara, warna, bentuk. Yang keempat sekarang gerak. Coba. Gerakannya begitu, namanya itu. Apa? Gerakannya begitu Undur-undur, namanya Pak. itu. Hah? Hewan undur-undur, Pak. Ya, undur-undur bisa. Benar-benar. Apalagi, Bang masih ada ya Mbak Sal saya, undur-undur ya. Ya semoga masih ada. Apalagi gerakannya begitu namanya itu. Undur-undur. Terus gerakannya begitu namanya itu ya. Terenggiling katanya, Pak. Hah? Apa? Terenggiling. Terenggiling gerakannya bagaimana? Menggiling. Menggiling gerakannya Menggiling. menggelinding kok menggiling. Menggiling itu buat itu Master Chef. Menggelinding kok menggiling. Menggiling mah mau praktek masak jadinya. Oke, tapi benar ya. Tapi cuma penjelasannya yang belum. Terenggiling, undur-undur, apalagi nggak usah harus hewan kok. Apa? Mainan. Lontar, Pak. Gitu apa? Shoot. Perosotan. Apa? Perosotan. Perosotan gerakannya Merosot. Seluncur prosot. merosot. Namanya seluncuran, meluncur. Bahasa Indonesia omah bahasa Jawa ki piye? Apa meneh? Apa meneh? Apalagi? Apa? Gerakannya begitu namanya itu. Lontar, Pak. Hah? Telontar. Ter apa? Telontar. Terlontar. Karena gerakannya Melontar. Melontarkan barang gitu, Pak. Oke, kalau itu kan memang aktivitas ya. Kalau yang wujudnya gerakan dulu menerbangkan apa? Wus gitu. Pokok apa? Layang-layang. Nah, layang-layang gerakannya. Melayang. Baru cerdas nih melayang. Oke, tepuk tangan yang sana. Nah, itu ada 4 ikonik ya teman-teman ya. Ada pertama ada arbiter dulu mana suka. Yang kedua ada ikonik bentuk, ikonik suara, ikonik warna, ikonik gerak. Nah, sekarang ini endingnya. Ada di Indonesia yang mengingkari bentuk ikonik, namanya ikonik namun tidak ikonik. Wah, mumet parah itu. Ikonik namun tidak ikonik. Harusnya namanya A, dinamainya B. Apakah itu? Yang bisa dapat hadiah. Dapat hadiah nih depan saya. Apa? Ikonik namun tidak ikonik. Apa coba? Yang anak hits UNES pasti pernah foto di tempat ini. Anak hits UNES. Anak hits UNES siapa yang di sini? Lindi anak hits toh. Kamu pernah foto di sini harusnya Lin. Kamu foto di mana? Di Embung jangan-jangan. Ayo, di mana? Apa? Pancuran. Apa? Tadi siapa? Pancuran. Pancuran. Harusnya apa kalau pancuran? Sendang. Bukan, yang depan rektorat itu kok. Tugu. Tugu. Nah, di bawah tugu ada apa? Kolam. Ya, ada apa di situ? Air mancur. Nah, itu adalah ikonik namun tidak ikonik. Loh, kok bisa Pak Diamond? Caranya begini. Air, Anda merasakan air ya, udah mandi kecuali yang tadi belum mandi sopo toh. Mancur. Mancur itu posisi air dari atas ke bawah, mancur, cur. Tapi yang dilihat itu kan dari bawah ke atas, namanya Muncrat. muncrat. Iya, muncrat. Tapi nggak mungkin kan tuh teman, yuk kita foto di mana air muncrat, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada. Nah, udah biasa dengan air mancur, bukan air muncrat. Nggak mungkin nanti apa teman-teman bilang, ayo kita foto air muncrat kata Pak Diamond. Enggak, ya keliru. Karena itu namanya ikonik namun tidak ikonik. Baru sadar toh sekarang? Iya, untungnya kuliah bahasa Indonesia tuh kan. Apalagi selain itu ikonik namun tidak ikonik apa? Apa coba? Oh, Surat izin mengemudi, Pak.
Surat izin mengemudi harusnya. Harusnya surat tapi bentuknya kartu, Pak. Oh ya, secara physically ya. Boleh, boleh. Tadi Mas Fadil sudah minum air putih belum? Sudah, Warnanya apa? bening. Ya, ya kan? Itu. Terus ada yang suka naik bis enggak? Kan karena naik bis itu ya. Rumahnya Fadil mana rumahnya? Namanya Pemalang, Pak. Pemalang, misalnya naik naik kereta ya, naik kereta atau naik bis bisa dari Semarang ke Pemalang, Pemalang balik ke Semarang. Proses itu namanya PP atau pulang pergi. Coba dilogiskan. Pulang pergi. Belum pergi kok sudah pulang. Bang Toyib jadinya ya. Ya enggak? Iya kan? Yo ini PP pulang pergi. Wong belum pergi kok udah pulang. Nah itu namanya ikonik namun tidak ikonik. Jadi dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali pertentangan namun kita tidak merasakan hal itu karena udah biasa. Oke, nah sekarang udah ada kesadaran ya. Jadi coba teman-teman apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada bahasa itu bersifatnya arbitrer atau mana suka. Yang kedua, bahasa juga bersifatnya ikonik. Ada 4 ikonik apa saja teman-teman? Ikonik apa? 1, Ikonik bentuk, bentuk, suara, suara, warna, warna, gerak. gerak. Oke, terus ada lagi ikonik namun tidak. Ikonik. Nah sekarang tugas teman-teman silahkan coba yuk dicari ikonik namun tidak ikonik. Selain yang tadi Pak Diawan sampaikan tuh apa aja. Nanti silahkan dicoba dicek, dikirim ke grup WhatsApp ya. Nah terus untuk Zoom ini jangan lupa di foto untuk presensi. Akan Pak Diawan kirimkan tautan untuk presensi. Jadi di screenshot tuh. Screenshot dulu sebelum teman-teman check out apa live ya. Untuk teman SSD ya di screenshot ya. Ini kok gelap gelita itu neng ngendi to iku ning gua apa ning ngendi. Besok-besok kalau nonton bareng aja ning gua ya. Di foto boleh, di foto Pak Dewan di foto boleh. Ya, oke. Baik kayak gitu sekiranya pertemuan kita hari ini. Jadi silakan hari ini silakan bisa mencari bagaimana contoh ikonik namun tidak ikonik. Tulis nama misalnya Restu dalam kurung apa gitu ya. Nanti gitu. Akan Pak Dewan cek nih siapa aja yang udah menemukan, besok kita ulas untuk materi-materi yang lebih asik lagi. Oke, demikian see you sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat dan juga bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.